Halo teman-teman anime, kembali lagi bersama saya Rafif di channel Sukepeps. Dan sudahkah kalian menonton anime Boruto episode 182 yang sangat seru sekali untuk ditonton? Dan mulai dari Boruto episode 181 kita mulai memasuki cerita Boruto yang disebut sebagai alur AO, alur cerita yang penting. Berhubung ini adalah adaptasi dari versi manga. Nah, AO dari Kirigakure yang namanya digunakan untuk alur ini sendiri baru muncul di Boruto episode 182. Sebelumnya sempat muncul juga tapi belum diperlihatkan secara detail apa yang dia lakukan di Konoha. Dan berikut saya Sukepep telah merangkum beberapa hal-hal menarik dari Boruto episode 182 dan mari kita simak. Di hal menarik yang pertama yaitu Mukino dan Konohamaru diserang. Sejak akhir episode 181 kita sudah melihat kalau ada sosok misterius yang mendekati Mukino dan Konohamaru. Ancaman untuk keduanya pun terasa sejak awal Boruto episode 182, di mana tahu-tahu saja Mukino sudah terluka. Walau jago untuk urusan infiltrasi, sejak alur aktuasi Kara juga Mukino ini tampaknya lemah dalam urusan pertarungan untuk ukuran seorang jonin. Penyerang Mukino sendiri awalnya terlihat sebagai salah satu asisten Victor, tapi terungkap kalau di balik wajah si asisten ternyata adalah wajah yang mengingatkan pada robot. Di akhir episode, Konohamaru bisa lolos dari makhluk-makhluk itu sambil membawa Mukino yang sekarat boy terkena serangan dari si robot-robot Kara. Namun jelas masalah mereka belum berakhir, terutama karena ada satu pihak lagi yang dikarenakan Kara untuk menangani mereka yang menyelidiki balon jatuh tersebut. Kita jelas-jelas melihat di Boruto episode 182 ini kalau Konohamaru sudah mendapatkan duluan data dari kotak wadah lewat flash disk berbentuk gulungan ninjanya. Semakin canggih ya di era Boruto saat ini. Lanjut. Jadi jelas Konohamaru butuh pertolongan saat ini, terutama karena dia masih harus melindungi Mukino yang luka parah. Dan lagi-lagi kita diperlihatkan Mukino yang sekarat, dan sebentar lagi lah Mukino ini sebentar lagi akan mati di anime Boruto. Sedikit lagi saja Boruto pasti akan mengetahui kematian dari Mukino. Dan akankah ini akan menjadi episode yang sangat sedih untuk kedepannya? Menarik untuk kita, Boruto membenci perlengkapan ninja. Ya benar sekali, dulu ia bermotivasi untuk mendapatkan pengakuan dari ayahnya berupa ngecip di ujian Chunin menggunakan teknologi sains ninja. Dia bahkan tega menggunakan perlengkapan itu untuk melawan Shikadai, sahabatnya sendiri, yang benar-benar serius mengerahkan kekuatannya di ujian. Boruto menyesal karena situasi itu, namun tampaknya dia mengambil pesan moral yang salah satu dari situasi tersebut. Bukannya merasa kalau teknologi ninja itu bagus atau tidak bergantung pada aksi punanya, Boruto terasa menjadi membenci peralatan ninja sains itu. Dia sampai tidak mau saat disuruh mengantarkan tangan prostetik baru Naruto ke Ryutan. Walau tentu saja saya rasa faktor utama kenapa Boruto bisa sampai begitu jengkelnya adalah dia harus mengantarkan peralatan itu bersama dengan Katasuke. Mau Katasuke kena genjutsu atau tidak, aksi Katasuke setelah ujian Chunin pastinya terasa sebagai pengkhianatan pahit untuk Boruto. Yang menarik perhatian saya adalah tim 7 lainnya tidak terseret maunya Boruto kali ini. Saat di awal Boruto tampak ngambek karena disuruh mengantar teknologi ninja, Sarada bersikeras akan mengambil misi itu. Ini memang hal yang wajib dilakukan Sarada. Dia ingin menjadi seorang Hokage. Tapi sebelum ini dia terasa terlalu mudah diseret oleh maunya Boruto. Bahkan Mitsuki yang biasanya mengikuti Boruto pun bersikukuh akan mengambil misi itu. Mau si Boruto mengambilnya atau tidak, Mitsuki merasa teknologi itu sangat penting. Jadi akhirnya Boruto yang diseret teman-temannya untuk mengambil misi ini dan segera pergi bersama Tono Katasuke. Oke, lanjut ke hal menarik yang ketiga yaitu situasi AO.
Tim 7 dan Katasuki bertemu dengan Ao di Boruto episode 182. Ada beberapa hal mengejutkan soal situasi Ao yang terungkap di episode ini. Pertama, dia ternyata memang sudah tidak pulang ke. Saya masih heran kenapa Mary, Terumi, dan Chojuro tidak mencoba mencarinya, berhubung mereka seharusnya dekat. Dan kedua, ternyata Ao adalah agen luar Kara atau yang disebut outer. Dari dialognya dengan Kashin Koji, biasanya Ao berurusan dengan Victor, namun karena Victor mati, tak heran yang mengontak Ao kali ini adalah Koji. Ao pun mendapat misi untuk mengambil kembali wadah Kara yang hilang dan dia dapat izin untuk membunuh siapa saja yang terlibat dengan wadah. Dan ketiga, ternyata sosok yang memberikan genjutsu pada Katasuki adalah Ao sebenarnya. Bahkan Ao awalnya menemui Katasuki untuk membunuhnya kalau misalnya Katasuki mengingat sesuatu. Jadi kenapa Ao bertingkah ajaib di luar ujian Chunin yang salah satu genjutsu Ao? Hal menarik lainnya adalah Ao berkomentar sudah 16 tahun dia tidak terlibat dalam pertarungan. Sesungguhnya mengingat dia tampaknya adalah salah satu agen luar Kara yang terpercaya. Melihat dia dikontak Kashin Koji, saya menjadi penasaran misi apa yang dia tangani sebelum ini. Dan apakah musuhnya sebelum adalah musuh-musuh yang terlalu mudah ditangani skillnya? Yang jelas sekarang Ao sudah dikerahkan. Dia bakal menjadi ancaman untuk Konohamaru dan mungkin juga tim 7. Kalau mereka menyelidiki juga jatuhnya wadah Kara nanti. Dan yang saya tidak bisa pikir adalah gimana bisa Xiao menggunakan genjutsu padahal Byakuganya kan sudah hilang. Apakah Kara juga bisa membuat genjutsu dengan menggunakan alat size ninja? Bisa saja boy. Menarik untuk kita nantikan penjelasan dari si Ao atau siapa karakter yang menjelaskannya. Oke. Dan hal menarik yang keempat yaitu Jigen mencurigai ada pengkhianatan selain Victor. Di Boruto episode 182 kita diperlihatkan adegan Jigen dan Amado mengobrol. Rupanya Jigen curiga kalau ada pengkhianat lain di dalam lingkaran dalam Kara. Gelagat ini memang sudah kelihatan sejak jatuhnya balon udara Kara. Kita melihat Victor sudah punya rencana sendiri untuk mencuri wadah Kara, tapi tahu-tahu saja balon udaranya jatuh di luar kehendaknya. Dan siapakah pengkhianat ini? Yang sudah membaca versi manga pasti tahu jawabannya, dan saya tidak mau spoiler. Untuk yang menonton versi anime saja, petunjuknya adalah pendapat Jigen. Pelakunya benar-benar pengkhianat di lingkaran dalam Kara. Itulah yang dipikirkan oleh Jigen saat ini, siapakah sebenarnya pengkhianat tersebut. Dan di preview Boruto episode 183 memperlihatkan beberapa petunjuk. Dan petunjuk yang pertama yaitu kembalinya Sumire Kekai. Setelah Sumire pindah sebelumnya ke divisi sains, ternyata Sumire Kekai akan kembali di Boruto episode 183 nanti. Yang menarik adalah Nue ternyata mengikuti Sumire di versi anime, sementara di versi manga sejauh ini Nue belum tampak diperlihatkan. Nue sendiri memang salah satu faktor kenapa Sumire memutuskan pindah divisi di versi anime. Jadi penambahan ini tak mengherankan. Terakhir terlihat Nue bisa semakin besar, tapi dia juga semakin buas dan sulit dikendalikan Sumire. Motivasi Sumire di anime gabung divisi sains adalah supaya dia bisa menemukan cara bersinergi dengan Nue. Dan mungkinkah saat dewasa Sumire dapat mengendalikan Nue dengan seutuhnya? Sangat keren bila bisa. Dan hal menarik yang kedua di preview adalah debutnya Akita Inuzuka. Akita Inuzuka adalah anggota klan Inuzuka yang muncul di versi manga Boruto. Sekarang dia juga akan muncul di versi anime. Dari tadinya ninja yang bertugas di lapangan dengan anjing yang bernama Chamaru, Akita sekarang menjadi ilmuwan di laboratorium penelitian Ryutan. Apa peran Akita di alur ini? Kamu bisa menantikan jawabannya di Boruto episode 183 nanti.
Dan hal menarik yang ketiga di Boruto Preview episode 183 adalah tim 7 akan mencoba beberapa teknologi ninja. Wow. Boruto Uzumaki benci dengan teknologi ninja di Boruto episode 182. Tak dilakukan lagi karena dia dulu dimanipulasi menggunakan teknologi ninja di ujian Chunin dan dihujat habis-habisan. Mati lo Boruto. Mana kata Sasuke pun mengkhianatinya setelah final Tapi di preview Boruto episode 183 kita diperlihatkan tim 7 bereksperimen dengan beberapa teknologi ninja seperti Mitsuki menggunakan sarung tangan dan sepatu khusus untuk memanjat. Menurut narasi Katasuki di preview juga masih ada masalah lagi reaksi dari prostetik tangan baru Naruto yang harus ia otak-atik. Jadi menarik melihat apa saja yang akan tim 7 lakukan di episode 183 nanti. Dan nah itulah daftar hal menarik apa saja yang terjadi di Boruto episode 182 dan sedikit hal menarik yang ada di preview Boruto 183. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih telah mencapai 1000 subscriber. Jangan lupa subscribe ya supaya saya mencapai 2000.